segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita. Kalian tahu tidak, kalau selama puluhan tahun, kekayaan alam Indonesia ternyata menghasilkan keuntungan besar, tapi sebagian uangnya justru lebih banyak berputar di luar negeri. Batu bara, nikel, CPO, sampai logam tanah jarang, semuanya diekspor dari Indonesia. Tapi pertanyaannya, siapa yang sebenarnya paling untung? Dan sekarang pemerintah Indonesia menetapkan sebuah kebijakan baru yang bisa mengubah peta ekonomi Asia Tenggara. Sebuah kebijakan yang bahkan disebut-sebut berpotensi mengguncang satu negara, Singapura. Tapi benarkah Singapura bisa kehilangan kekuatannya? Atau ini justru jadi perjudian ekonomi terbesar Indonesia dalam beberapa dekade terakhir? Kita bahas satu persatu. Ini yang harus kita jawab dulu. Siapa negara yang paling diuntungkan dari kekayaan sumber daya alam Indonesia? Mungkin sebagian orang akan langsung menjawab, ya tentu Indonesia. Eits, tunggu dulu. Karena kenyataannya selama bertahun-tahun, ada dugaan sebagian keuntungan terbesar justru tidak berhenti di Indonesia. Semuanya berawal dari satu praktik yang sekarang sedang dibongkar pemerintah. Namanya under invoicing and transfer pricing. Ini yang disinggung tegas oleh Presiden Prabowo di gedung DPR RI, bahwa negara rugi 15.000 triliun dari ini. Kedengarannya memang rumit, tapi sederhananya begini. Bayangkan Indonesia menjual CPO atau batu bara ke luar negeri. Alih-alih dijual langsung ke pembeli akhir, barang ini lebih dulu singgah di perusahaan perantara. Salah satu yang jadi sorotan berada di Singapura. Padahal, barangnya tidak benar-benar berhenti di sana. Kapalnya sama, muatannya sama, tujuannya pun sama. Tapi ada satu hal yang berubah, harganya. Dan inilah yang membuat pemerintah mulai curiga. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan, setelah data ekspor Indonesia dicocokkan dengan data impor Amerika Serikat mengenai teknologi AI, ditemukan indikasi bahwa harga komoditas Indonesia saat tiba di negara tujuan bisa mencapai 2 kali lipat dari harga ketika keluar dari Indonesia. Artinya, ada selisih keuntungan yang sangat besar dan diduga tidak sepenuhnya kembali ke Indonesia. Negara pun berpotensi kehilangan penerimaan di bea keluar, pajak, hingga devisa. Nah, kalau kondisi ini terus berlangsung, Indonesia cuma akan jadi penghasil bahan mentah. Sementara keuntungan terbesar dinikmati oleh pihak lain. Maka, disinilah pemerintah menekan kebijakan besar yang berpotensi mengubah peta perdagangan Asia Tenggara. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa ini? Nah, setelah bertahun-tahun menghadapi dugaan kebocoran seperti ini, pemerintah akhirnya mengambil langkah yang cukup berani. Bukan cuma memperketat pengawasan, tapi mengubah cara Indonesia mengekspor sumber daya alamnya. Lewat PP nomor 24 tahun 2026 yang mulai berlaku efektif 1 Juni 2026, pemerintah memperkenalkan sistem ekspor SDA satu pintu lewat PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Sederhananya, seluruh proses ekspor komoditas strategis akan dibuat lebih terpusat, transparan, dan mudah diawasi. Tujuan utamanya jelas, menutup celah praktik manipulasi harga, memotong rantai perantara yang tidak perlu, dan memastikan nilai ekonomi dari kekayaan alam Indonesia benar-benar kembali ke dalam negeri. Komoditas yang terdampak pun bukan barang sembarangan, mulai dari CPO, batu bara, sampai sejumlah komoditas strategis lainnya yang selama ini jadi tulang punggung ekspor Indonesia. Kalau selama ini, pemerintah kesulitan melacak perbedaan harga di setiap mata rantai perdagangan, sistem baru ini diharapkan membuat seluruh transaksi jadi lebih terbuka dan lebih mudah untuk dipantau. Kalau berjalan sesuai dengan rencana, manfaatnya bisa sangat besar. Negara berpotensi meningkatkan penerimaan pajak, memperkuat cadangan devisa, sekaligus memperbesar kendali atas perdagangan sumber daya alamnya sendiri. Tapi,
ada satu konsekuensi yang mulai jadi perhatian. Karena selama puluhan tahun, ada negara yang tumbuh menjadi pusat perdagangan dan logistik regional berkat posisinya di jalur perdagangan Asia. Dan ketika Indonesia mulai mengubah aturan main ekspornya, negara itu berpotensi ikut dampaknya. Ya, Singapura. Lalu seberapa besar ketergantungan Singapura terhadap komoditas Indonesia? Dan benarkah kebijakan ini bisa menggoyang posisinya sebagai hub ekonomi Asia Tenggara? Itu yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Nah, disinilah ceritanya mulai semakin panas. Karena ketika Indonesia mulai mengubah aturan main ekspornya, perhatian publik langsung tertuju pada satu negara, Singapura. Bukan tanpa alasan, selama puluhan tahun, Singapura menjelma jadi pusat perdagangan, logistik, dan keuangan terbesar di Asia Tenggara. Sektor-sektor inilah yang jadi tulang punggung perekonomiannya. Dan yang menarik, komoditas Indonesia jadi salah satu urat nadi penting yang ikut menggerakkan mesin ekonomi. Mulai dari CPO, batu bara, sampai berbagai komoditas strategis lainnya. Banyak yang selama ini melewati Singapura sebelum akhirnya didistribusikan ke berbagai negara di dunia. Tapi situasinya mulai berubah. Indonesia sekarang semakin agresif menjalankan kebijakan yang lebih nasionalistis. Mulai dari hilirisasi, pembentukan Danantara, sampai upaya mengambil kendali lebih besar atas ekspor komoditas strategis. Di saat yang sama muncullah istilah Sell Indonesia yang ramai dibicarakan di kalangan investor global. Bahwa sebagian investor mulai mengurangi exposure-nya terhadap Indonesia karena khawatir terhadap arah kebijakan pemerintah yang dianggap lebih intervensionis. Sentimen ini harus diakui ya, menekan pasar saham, nilai tukar rupiah, hingga arus modal asing. Tapi di sisi lain, pemerintah berpendapat kalau langkah-langkah ini diperlukan agar Indonesia tidak terus bergantung pada model ekonomi lama dan bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Di media sosial muncul pula narasi tandingan yaitu Sell Singapore. Bahkan ada ajakan untuk uninstall Shopee yang merupakan perusahaan Singapura. Memang bukan sebagai gerakan resmi, tapi simbol perlawanan terhadap kondisi yang dianggap membuat terlalu banyak nilai ekonomi Indonesia mengalir ke luar negeri. Bahkan, perkembangan berbagai spekulasi kalau tekanan pasar ini berkaitan dengan kekhawatiran sebagian pihak terhadap Indonesia yang semakin mandiri secara ekonomi. Tapi, penting untuk dipahami kalau klaim ini juga masih sebatas narasi yang berkembang di ruang publik dan belum memiliki bukti yang menunjukkan adanya koordinasi geopolitik tertentu. Yang jelas, ini bukan tentang Indonesia melawan Singapura. Ini adalah perebutan posisi dalam rantai ekonomi regional. Karena kalau Indonesia benar-benar berhasil mengelola sendiri perdagangan sumber daya alamnya, sebagian nilai ekonomi yang selama ini berputar di luar negeri berpotensi kembali ke dalam negeri. Dan disinilah pertaruhannya dimulai. Sebab mengguncang sebuah sistem ekonomi regional mungkin bisa dilakukan, tapi membangun sistem baru yang lebih kuat, lebih transparan, dan lebih menguntungkan Indonesia itu tantangan yang sesungguhnya. Dan kalau Indonesia berhasil menjawab tantangan tersebut, dampaknya bisa jauh lebih besar daripada sekadar mengurangi peran Singapura. Bisa jadi ini adalah awal dari lahirnya kekuatan ekonomi baru di Asia Tenggara. Kalau ada satu hal yang mau dicapai dari seluruh kebijakan ini, jawabannya itu sederhana. Indonesia tidak mau lagi hanya jadi pemasok bahan baku dunia. Karena selama bertahun-tahun, kekayaan alam Indonesia menghasilkan nilai ekonomi yang luar biasa besar. Namun, sebagian manfaatnya justru dinikmati di luar negeri. Lewat kebijakan ekspor SDA satu pintu, pemerintah mau memastikan devisa yang selama ini berpotensi bocor bisa kembali masuk ke kas negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan nasional. Nah, yang menarik, pasar global ternyata tidak langsung menjauh. Meski kebijakan baru ini sempat mengejutkan pelaku industri, pembeli utama seperti India dan Cina masih terus mengamankan pasokan minyak sawit dari Indonesia hingga beberapa bulan ke depan. Bahkan, importir Cina sudah mulai memesan kargo untuk pengiriman sampai akhir tahun 2026. Ini menunjukkan satu hal penting. Dunia masih membutuhkan Indonesia. Dan ini bukan sesuatu yang mengejutkan.
Indonesia adalah produsen sekaligus eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Dalam jangka pendek, mencari pengganti Indonesia bukanlah perkara mudah. Nah, kalau kebijakan ini dijalankan secara konsisten, Indonesia berpeluang memperkuat cadangan devisa, meningkatkan penerimaan negara, dan memperbesar posisi tawarnya dalam perdagangan global. Bahkan Presiden Prabowo optimis, Indonesia bisa menjadi negara dengan perekonomian terbesar keempat di dunia pada tahun 2045, berada di bawah Cina, Amerika Serikat, dan India. Tapi, ada satu catatan penting. Jangan sampai sistem satu pintu yang dibuat untuk memberantas kebocoran justru melahirkan masalah baru. Karena memusatkan kendali ekspor berarti memusatkan kekuasaan yang besar pula. Tanpa pengawasan yang transparan, kebijakan ini beresiko menciptakan monopoli dan praktik korupsi gaya baru di dalam negeri. Jadi, pertaruhan sesungguhnya bukanlah soal apakah Singapura akan rugi atau tidak, melainkan apakah Indonesia mampu mengelola kekayaannya sendiri dengan lebih baik. Karena kalau berhasil, wah, ini bukan sekadar perubahan kebijakan, ini bisa menjadi titik balik yang mengubah posisi Indonesia di peta ekonomi dunia.